Kerajaan Funan dianggap sebagai salah satu kerajaan paling awal yang muncul di Asia Tenggara. Periode kemunculannya diperkirakan sekitar abad ke-1 Masehi dan bertahan hingga abad ke-6 Masehi. Wilayahnya meliputi Kamboja Selatan, delta Sungai Mekong, serta sebagian Vietnam Selatan saat ini. Letaknya sangat strategis, berada di jalur pertemuan perdagangan laut antara India dan Tiongkok sana. Berbeda dengan kerajaan besar kemudian seperti Angkor, Funan bukan kerajaan agraris daratan. Ia tumbuh sebagai kerajaan maritim. Kehidupannya bergantung pada pelabuhan, sungai, dan jalur laut. Sungai Mekong menjadi nadi utama yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir sana. Sementara laut membuka akses langsung ke jaringan perdagangan internasional. Informasi tentang Funan tidak banyak berasal dari prasasti lokal. Sebagai besar pengetahuan modern tentang kerajaan ini datang dari catatan Tiongkok, terutama laporan para utusan dinasti Han dan dinasti Wu dalam sumber-sumber tersebut. Funan digambarkan sebagai negeri yang makmur, ramai oleh pedagang asing, dan memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir. Menurut catatan Tiongkok, Funan memiliki raja dan struktur kekuasaan yang jelas. Kekuasaan raja tidak hanya bersifat politik saja, tapi juga religius. Pengaruh India sangat kuat di Funan. Hal ini terlihat dari penggunaan gelar-gelar Sanskerta, konsep raja sebagai pemegang kekuasaan suci, serta masuknya ajaran Hindu dan Buddha di sana. Pengaruh India di Funan tidak datang melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan dan interaksi budaya. Pedagang dan pendeta dari India membawa sistem tulisan, konsep hukum, seni bangunan, dan kepercayaan. Proses ini sering disebut sebagai Indianisasi, yaitu adopsi unsur budaya India oleh masyarakat lokal Asia Tenggara tanpa kehilangan identitas setempat. Salah satu tokoh awal Funan yang sering disebut dalam sumber Tiongkok adalah Kaudinya, seorang Brahmana dari India dan seorang ratu lokal bernama Soma. Kisah ini bersifat setengah legendaris, tetapi mencerminkan bagaimana legitimasi kekuasaan Funan dikaitkan dengan unsur lokal dan India secara bersamaan. Sebagai kerajaan dagang, Funan menjadi titik transit penting. Barang-barang datang dari India seperti kain, logam, perhiasan diperdagangkan saat itu dengan hasil lokal Asia Tenggara seperti rempah-rempah, kayu, dan hasil hutan yang lainnya. Dari Funan, barang-barang itu kemudian diteruskan ke Tiongkok. Posisi ini membuat Funan makmur dan dikenal luas di dunia kuno Asia. Selain perdagangan, Funan juga dikenal memiliki sistem pengolahan air yang cukup maju untuk zamannya. Kanal-kanal dibuat untuk menghubungkan sungai dengan wilayah permukiman dan pertanian. Sistem ini memungkinkan Funan menopang populasi yang cukup besar dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah rawa dan delta. Namun, mulai abad ke-5 Masehi, kekuatan Funan perlahan melemah. Catatan Tiongkok mulai menyebut munculnya kekuatan baru di pedalaman yang dikenal sebagai Chenla. Chenla awalnya merupakan wilayah bawahan Funan, tetapi secara bertahap berkembang dan mengambil alih peran politik utama di sana. Tidak ada catatan tentang kehancuran besar Funan melalui perang besar atau penaklukan brutal. Yang terjadi adalah pergeseran kekuasaan secara perlahan dan perlahan. Jalur perdagangan berubah, pusat ekonomi bergeser, dan pengaruh Funan memudar. Pada abad ke-6 Masehi, nama Funan tidak lagi muncul dalam catatan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Chenla kemudian menjadi penerus utama di wilayah tersebut dan di proses panjang. Inilah nantinya muncul kekaisaran Khmer dengan pusatnya di Angkor. Dalam konteks ini, Funan bukan kerajaan yang gagal, melainkan fondasi awal. Ia membuka jalur perdagangan, memperkenalkan struktur pemerintahan, serta menjadi pintu masuk kebudayaan India ke Asia Tenggara. Dan meskipun tidak meninggalkan bangunan monumental seperti Angkor Wat, peran Funan dalam sejarah Asia Tenggara sangatlah besar. Ia adalah salah satu contoh paling awal bagaimana wilayah Asia Tenggara terhubung dengan dunia. Jauh sebelum kedatangan kolonialisme Eropa, Funan menghilang dari catatan, tetapi jejaknya tetap hidup dalam struktur politik, budaya, dan peradaban yang muncul setelahnya. Dalam sejarah Kamboja dan Asia Tenggara, Funan berdiri sebagai awal dari sebuah proses yang panjang pembentukannya dalam peradaban ini. Jika kalian suka dari channel seperti ini, silahkan like, subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.